Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adix Nirwana. Saya Cita Triastuti. Kami berdua akan membahas tentang model pembelajaran Group Investigation dan penerapannya dalam pembelajaran PKN di SD dan MI. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Cinta, yaitu pengertian Group Investigation. Di dalam Group Investigation adalah model pembelajaran yang berfokus pada kerja kelompok. Dalam model ini, siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelidiki suatu topik tertentu, mengumpulkan informasi, berdiskusi, dan akhirnya menyajikan hasil kepada kelas. Nah, model ini mengedepankan pembelajaran aktif di mana siswa berperan sebagai peneliti yang menggali informasi secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di dalam Group Investigation, guru bukan memberi hanya sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, siswa dapat bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial, dan kemampuan komunikasi mereka. Selanjutnya, ada langkah-langkah model Group Investigation. Langkah pertama dalam Group Investigation adalah pembentukan kelompok, di mana siswa dibagi menjadi kelompok kecil, biasanya terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok diberi topik atau subtopik yang berbeda untuk dipelajari. Misalnya dalam materi PPKN tentang hak dan kewajiban siswa, setiap kelompok bisa mendapat topik seperti hak siswa untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban siswa untuk memenuhi aturan sekolah, dan sebagainya. Nah, setelah kelompok terbentuk, mereka mulai menyusun rencana kerja sama. Siswa merencanakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan informasi. Bisa melalui pencarian di buku, internet, atau berdiskusi dengan teman-teman dan guru. Nah, kemudian pengumpulan data dilakukan. Setiap anggota kelompok mencari informasi yang relevan dengan topik yang diberikan. Ini adalah kesempatan bagi siswa untuk menggali pengetahuan lebih dalam dan mengembangkan keterampilan penelitian. Nah, setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah diskusi. Dalam kelompok di sini, anggota kelompok berdiskusi untuk menyaring dan menyusun informasi yang telah ditemukan. Mereka juga menyiapkan presentasi yang akan dipresentasikan kepada kelas. Nah, presentasi ini bertujuan untuk berbagi hasil penelitian mereka dengan sekolah teman-temannya. Nah, akhirnya setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil mereka, diskusi kelas akan dilakukan. Di sini siswa dapat bertanya, memberikan pendapat, atau memberikan klarifikasi tentang materi yang dipelajari. Guru akan memberikan umpan balik dan kesimpulan untuk memperdalam pemahaman siswa. Selanjutnya ada keunggulan model Group Investigation. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa keunggulan model Group Investigation. Yang pertama adalah kemampuan sosial yang dimiliki oleh siswa. Karena model ini berbasis kerja kelompok, siswa belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini juga mereka belajar untuk menyelesaikan masalah bersama-sama yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, keunggulan kedua adalah berpikir kritis. Dalam proses penyelidikan dan pengumpulan data, siswa akan diajak untuk berpikir secara kritis, menganalisis informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang mereka temukan. Hal ini tentu sangat berguna dalam meningkatkan kemampuan analitis mereka. Nah, selanjutnya dalam Group Investigation juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam model ini. Siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi mereka juga akan terlibat langsung dalam proses pembelajarannya, baik dalam mencari informasi, berdiskusi, maupun mempresentasikan hasilnya. Kemudian membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan akan menarik. Selanjutnya ada penerapan Group Investigation dalam materi PPKN di SD dan MI. Nah, mari teman-teman kita lihat bagaimana sih model penerapan GI ini diterapkan dalam materi PPKN di SD dan MI. Misalnya, dalam materi hak dan kewajiban siswa, kita bisa membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing mempelajari topik yang berbeda. Di dalam kelompok pertama, bisa mempelajari tentang hak siswa untuk mendapatkan pendidikan. Kelompok kedua tentang kewajiban siswa untuk menjaga kebersihan sekolah, dan kelompok ketiga tentang hak siswa untuk dapat berpendapat. Nah, setiap kelompok ini akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang relevan. Misalnya, mereka bisa mencari contoh nyata tentang bagaimana hak dan kewajiban siswa ini diterapkan di sekolah. Setelah itu, mereka akan mempersiapkan presentasi yang menjelaskan topik mereka kepada teman-teman sekelasnya.
Kemudian presentasi akan dilakukan di depan kelas dan setelah itu akan ada sesi diskusi di mana siswa lain dapat bertanya atau memberikan pendapat yang lebih. Misalnya ada yang bertanya nih tentang bagaimana siswa bisa menuntut hak mereka untuk jika hak tersebut tidak dipenuhi. Ini memberi kesempatan bagi seluruh kelas untuk berdiskusi dan lebih memahami materi yang akan dipelajari. Untuk penutupan bagian akhir, nah itulah tadi penjelasan singkat tentang group investigation dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran PPKN di SD dan MI. Model ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan sosial, berpikir kritis, dan juga keterlibatan aktif siswa. Dengan pembelajaran ini, jadi lebih seru dan menyenangkan karena siswa bisa belajar sambil berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana group investigation ini bekerja. Dan jangan lupa untuk mencoba model ini di kelas dan lihat betapa serunya proses pembelajaran yang terjadi. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.